Maka inilah kisah Pipik setelah kemarin keluar dari rumah sakit pasca kebakaran hebat yang melahap rumahnya. Istri almarhum Uje tampak berbinar meski masih harus menggunakan kursi roda untuk berjalan. Setidaknya pasca keluar dari rumah sakit, pemilik nama lengkap Pipik Dian Irawati ini masih harus jalani terapi 5 kali. Kendati berjalan harus menggunakan kursi roda, namun dari rumah sakit Pipik bukannya pulang untuk istirahat, tapi malah langsung kerja di salah satu TV swasta. Benarkah Pipik tengah kejar restoran untuk membangun kembali rumahnya yang dilahap si jago merah dan mengembalikan hartanya yang ludes dilalap api? Udah kalau nggak inget bilang tadi bener ya Allah nyelamatin udah kayak gitu. Aduh ya terus. Jangan harus istirahat saya. Barang-barang dibawa ke rumah aja. Nggak usah. Ntar aja di mobil aja dulu. Biar saya gampang biarin di mobil aja dulu. Sabar. Mau langsung isi acara. Aduh, saya orangnya nggak bisa diem. Jadi di rumah sakit juga udah maksudnya nggak betah sepi gitu ya. Maksudnya nggak betah sendiri, nggak betah terus berdiam diri tuh kayaknya bermanja-manja, manjain itu tuh kayaknya nggak bisa. Jadi emang udah kangen juga sama anak-anak. Kalau kebanyakan tidur makin sakit badan. Jadi memang harus digerakkan. Karena dokter juga bilangnya gitu, emang harus belajar digerakin gitu kan. Karena memang kalau buat tidur malah kepala makin berat kan posisi tidur. Usai bekerja, Pipik langsung pulang, bukan ke rumahnya di Rempoa, Bintaro, Tangerang Selatan, tapi justru ke sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Pasca selamat dari maut, Pipik dan ketiga buah hatinya seolah dicengkram trauma hingga tak sanggup untuk kembali ke Rempoa. Sejak itu pula, Pipik dan anak-anaknya tinggal di apartemen atas uluran tangan teman-temannya. Keputusan Pipik ini mendulang tanya, mengapa lebih memilih tinggal di apartemen ketimbang tinggal di rumah Umi Tatu. Hari ini saya mau langsung ke apartemen. Habis itu maksudnya pengennya sih ke rumah itu lagi, coba kayaknya belum. Ya mengapa? Maksudnya bersyukur aja ya Allah. Selalu begitu kebayang pasti yang terucap bersyukur. Alhamdulillah masih diberikan keselamatan, saya diberikan kekuatan sama semuanya untuk bisa meloloskan diri, menyelamatkan anak-anak. Itu udah bersyukur aja yang terucap. Sementara ditinggal di apartemen dulu karena ya saya harus menerima rezeki dari teman-teman saya yang sudah menyewakan apartemen buat saya. Terima kasih buat sahabat-sahabat saya semuanya. Apa nggak tinggal di rumah Umi Tatu aja? Jauh banget. Tadi kasihan anak-anak saya tanggal 2 Juli udah sekolah jauh kali Mbak. Nggak nyampe nanti sekolahan macet. Umi juga udah nawarin dari pertama kejadian. Pas ketemu Pipik, ketemu Abizar, hari haknya kejadian itu bilang, Pik di rumah aja ya, Abi, wajarlah kita orang tua supaya anak di rumah kita. Karena memang jauh dari sekolahan, jauh dari lokasi, terus jauh juga dari tempat-tempat yang tempat Pipik ceramah-ceramah gitu, jadi agak jauh kok dari Umi. Wajar aja lah
mereka tinggal di sana. Sosok Pipik laksana elang yang siap menyongsong badai meski harus berjalan dengan paruhnya. Meski jatuh tertimpa musibah, ia korbankan diri demi anak-anaknya. Ketika terjadi kebakaran, ia nekat melompat dari lantai 2 menyelamatkan ketiga buah hati yang terjebak kobaran api. Padahal hatinya masih dibalut kesedihan akibat kehilangan ayah tercinta dan suami tercinta. Lewat apa yang dilakukannya, Pipik telah menunjukkan dirinya sebagai super mom, terus berusaha bangkit di tengah cobaan yang datang bertubi-tubi. Kalau sayanya terpuruk, udah pasti anak-anak akan terpuruk juga. Tapi saat sayanya bangkit, kayak tadi saya ngisi acara gitu ya, acaranya anak-anak gitu. Terus saya ajak anak-anak juga untuk mereka melihat, dan mereka melihat, oh Umi aku aja happy, bahagia, bangkit, tegar. Kenapa aku enggak? Pasti anak-anak akan gitu. Nah, itu yang saya lakukan karena anak-anak akan melihat saya. Memang luar biasa ya. Si Umi ini dari mulai tinggal almarhum, tinggal bapaknya, sekarang kejadian seperti ini. Kita sebagai sahabat ya cuma berharap lah, beliau mudah-mudahan kuat, tetap sabar, tetap istiqomah, anak-anaknya juga tetap kuat. Harapan kita ya cuma itu, dia bisa sehat, bisa kembali menata hidupnya, bisa berkegiatan kembali, karena gimana pun beliau ini kan tulang punggung keluarga, single parent gitu kan. Jadi ya mau nggak mau dia harus tetap semangat. Belum lagi Pipik sanggup melepas peristiwa mencekam di benak pikirannya, terungkap fakta baru tentang kebakaran rumahnya. Seorang berinisial IV telah diamankan polisi. Benarkah IV diduga yang membakar rumah Pipik? Benarkah ia pula mencuri uang dan barang-barang berharga Pipik? Temukan jawabannya di segmen Intens berikut. Itulah Pipik, tak pernah betah berdiam diri. Keluar dari rumah sakit, ia langsung bekerja di salah satu TV swasta. Bersama anak-anak, Pipik tinggal di apartemen. Dan kini terungkap fakta baru mengenai kebakaran di rumah Pipik. Lalu benarkah dari hasil penyelidikan sementara polisi, diduga ada pihak berinisial IV yang membakar rumah Pipik? Benarkah pula IV yang diduga mencuri barang-barang milik Pipik? Lantas mengapa ada peluru di rumah Pipik?